Halo, perkenalkan nama gue Putri. Dan gue Salma. Balik lagi di konten AADC. Ada apa dengan kampus? Jadi hari ini Unkris mengadakan seminar nasional yang bertemakan Darurat Peradaban Hukum. Jadi gimana sih kewenangan presiden terhadap lembaga yudikatif? Kalian ingin tahu keseruannya? Mari Ikutin kita terus. Jadi kita udah di depan pendopo, sepertinya pembicara udah mulai. Dan sekarang kita mau isi absensi dulu. Jadi karena udah mulai, jadi ini baru sambutan dari Prof. Jimli. Dan ntar ada yang lain-lainnya juga, jadi ikutin terus kegiatan kita. Jadi ini lagi ada sesi tanya jawab, terus habis itu lanjut, ntar ada sesi wawancara juga. Dan ada beberapa pemateri yang udah pulang karena ada kesibukan lain. Jadi ikutin terus kegiatan kita. Saya bersama dengan kawan-kawan dari Unkris, hukum, dan untuk membahas isu yang sangat strategis untuk bangsa dan negara kita, ialah kedaruratan negara hukum. Di peradaban negara hukum kita dikonstruksi gitu ya oleh penyelenggara ini sebagai berada dalam keadaan genting, keadaan darurat. Maka kita memerlukan langkah-langkah untuk perbaikan dengan menghimpun ide-ide cemerlang dari para pakar, dari dunia perguruan tinggi, dan juga dari praktisi. Karena itu penyelenggara acara ini bukan hanya kampus Unkris, tapi juga Peradi. Nah, saya sebagai seorang guru besar Universitas Indonesia yang juga berpengalaman dalam urusan praktek di dunia peradilan, diundang secara khusus untuk menyampaikan ide-ide bagaimana kita menatap ulang kedaruratan negara hukum kita sekarang ini. Jadi hampir semua lini, hampir semua fungsi negara hukum kita sedang bermasalah. Mulai dari sektor lawmaking sampai law enforcement function, mulai dari sektor paling hilir, paling hulu, kepolisian, sampai paling hulu, yaitu di tangan para hakim yang masalahnya tiba-tiba muncul semua sekarang ini. Di Mahkamah Agung muncul, Mahkamah Konstitusi muncul, dan sebagainya. Jadi kami akan membicarakan soal serius ini
menjadi acara diskusi mengenai kedaruratan peradaban negara hukum kita ini. Terima kasih sekali Pak Gayus, Pak. Terima kasih kawan-kawan pers yang hadir pada pagi hari ini. Unkris bersama Pradi ingin mengukur sejauh mana kewenangan Presiden sebagai kedudukannya di eksekutif bisa menyikapi keadaan di yudikatif. Ini yang kita mau bahas. Dan tentu kepakaran Pak Jimli tidak diragukan untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Pak Oto Hasibuan juga akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema hari ini. Saya akan memberikan sedikit pandangan saya, nanti juga saya sampaikan, tapi pada kesempatan ini mungkin bisa saya gambarkan bahwa kedaruratan peradaban hukum ini sudah demikian dirasakan oleh masyarakat. Kedaruratan itu apa? Ya darurat yang dalam arti kata memang keadaan yang abnormal dari yang seharusnya di negara ini seperti apa. Kemudian peradaban adalah satu identitas yang isinya adalah bagaimana akhlak, bagaimana kehormatan yang harusnya dipertahankan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Hari ini spesifik kepada peradilan. Apakah bisa Presiden mencampuri urusan peradilan? Bagi pendapat saya tentu sangat bisa. Kita punya trias politika, tetapi tidak dengan pemisahan kekuasaan, distribusi kekuasaan yang betul. Apa maksudnya? Presiden bisa mencampuri semua sebagai kepala negara tertinggi, sebagai pemimpin bangsa tertinggi, mempunyai kewenangan yang bisa masuk ke banyak lembaga lain dengan ketika keadaan itu darurat. Nah ini darurat kita ini sekarang. Lembaga penegak hukum yang mana yang tidak sedang bermasalah hari ini? Dari semuanya ada. Katakan saja kalau dari kepolisian kita semua menyaksikan, dari kejaksaan sama, berbagai kasus terjadi di puncaknya. Kemudian KPK ada, maka ketua KPK yang bermasalah yang boleh mundur begitu saja tanpa proses hukum maupun proses etik. Kemudian terakhir puncak penegakan hukum yang bernama Mahkamah Agung juga OTT Hakim Agungnya disertai 85 hakim di tahun kemarin, bukan hanya Hakim Agung tapi juga hakim-hakim di semua tingkatan peradilan. 85 itu laporan KAI atau Komisi Yudisial. Jadi oleh karena itu hari inilah, tidak usah saya perluas lagi, nanti Prof. Jimli juga akan menyampaikan dengan luas, Profesor Oto juga akan menyampaikan luas di sisi bagaimana advokat melihat hal ini. Pak Oto adalah pimpinan tertinggi dunia advokat Indonesia. Beliau akan menyampaikan. Juga ada mewakili Fakultas Hukum, Dr. Hartanto akan kewenangan Presiden untuk masuk ke lembaga yudikatif. Kira-kira demikian, terima kasih. Baik, seperti yang dijelaskan Prof. Jimli dan Prof. Gayus, di sini Pradi bekerja sama dengan Unkris memang khusus membuat acara ini yang kami lihat sangat penting sekali. Ya, karena Pradi tentunya tidak bisa dia melihat kondisi seperti ini. Beberapa kali dan sudah 2 tahun lebih, kami di Pradi membuat satu catatan di akhir tahun 2020-2021. Kami di sana sudah mencatat dan selalu menyuarakan bahwa memang Presiden adalah berhasil dalam memimpin bangsa ini, bidang ekonomi, bidang politik, ya, bidang budaya dan sebagainya. Tetapi kami catat beberapa tahun ini bahwa justru di bidang hukum Presiden sangat lemah sekali, dan itu sudah kami suarakan dari dulu. Dan dari beberapa tahun yang lalu kami sudah suarakan supaya Presiden itu memimpin langsung penegakan hukum ini. Apalagi sudah kita catat sekarang ini, saya kira kita pasti sepakat bahwa ini darurat. Nah kalau sudah dalam keadaan darurat, nggak mungkin lagi ini diserahkan pada menterinya. Presiden harus ambil alih penegakan hukum ini. Dia memanggil semua stakeholder, semua penegak hukum, advokat, kejaksaan, polisi, KPK, Mahkamah Hakim, semua dipimpin untuk ini.
dalam rangka untuk tidak mencampuri yudikatif yang tidak, tetapi harus dia ikut juga memberikan polisi dalam rangka penegakan hukum ini. Jadi kalau sudah darurat harus. Kalau nggak presiden turun tangan, percayalah kita akan tetap seperti ini, ya. Karena bagaimanapun setelah semua tadi sudah dijelaskan Prof. Jimli sama Prof. Gayus, di semua lini terjadi, ya kan? Di hakim, di advokat juga, di polisi, semuanya terjadi. Jadi satu-satunya agar bisa ini terjadi, bisa selesai, harus presiden ikut campur. Kalau tidak, percayalah, di sini para advokat muncul di sini. Semua takut ini semua ini, takut menegakkan hukum. Ya, kalau dia lapor kepada pimpinan satu penegak hukum, dia dikerjain, ya kan? Jadi nggak ada yang berani nih. Jadi kalau presiden yang menjadi backup, ya, backup para penegak hukum menjalankan hukum, itu pasti bisa beres. Begitu pendapat kami. Dan mudah-mudahan ini nanti kita bisa diskusi dengan ide-ide daripada Prof. Jimli nanti dan Prof. Gayus. Terima kasih. Ya, di sini saya sudah sependapat dengan Prof. Jimli, Prof. Gayus, dan Prof. Bedowo. Nah, kondisi hukum di Indonesia sekarang ini sedang mengalami krisis. Ya, jadi seharusnya presiden itu sudah intinya sudah harus melakukan diskresi, ya, bahwa aturan yang sudah ada itu sudah sepertinya dilanggar oleh yudikatif sebagai pelaksana undang-undang. Maka dari itu dalam forum darurat penetapan hukum ini, Unkris dan Pradi akan memberikan semacam rekomendasi atau juga masukan kepada presiden dalam kondisi diskresi ini. Maka dengan itu saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Jadi segitu aja kegiatan kita hari ini. Makasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Tadi ada materi, tanya jawab, wawancara. Jadi Jangan lupa komen, like, and subscribe. dan follow IG Unkris TV sama Twitternya. Jadi kita pamit undur diri. Bye bye.